baru banget abdi ninggal berita perasaan peraturan teh asa makin diaya-aya gitu lah. Sekarang ini ada peraturan baru, orang yang nggak pakai masker hukumannya tuh dimasukkan ke dalam ambulan, di dalamnya tuh ada keranda mayat lengkap dengan kain hijau, terus ada bunga-bunganya dan bau-baunya juga. Gimana tuh Pak Haji penjelasannya? Nah, Ki Antawisna, terkadang manusia membuat aturan untuk kepentingannya. Ada juga manusia menyarankan, itu kan sebetulnya menyarankan untuk penanggulangan atau untuk pencegahan. Nah, yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan adalah berubahnya dengan aturan yang seperti tadi. Kalau tidak pakai masker kita didenda, kalau tidak pakai masker kita misalkan ya kayak dihukum seperti itu, dimasukkan ke keranda mayat, seolah-olah kalau orang terkena penyakit yang namanya wabah sekarang corona akan meninggal. Jadi sehingga ditawarkan, mau tak kamu seperti itu meninggal, kan? Dimasukkan ke dalam keranda, gitu kan? Nah, masukkan ke dalam mobil jenazah. Nah, itu sebetulnya bisa merubah tatanan keyakinan manusia. Bisa merubah tatanan keyakinan manusia. Apalagi manusia ya istilahnya orang yang kurang tipis sekali keimanannya. Jadi bukan untuk menambah keimanan, tapi bisa mengurangi keimanan manusia. Akhirnya manusia takut kepada makhluk, tidak takut kepada pencipta. Betul. Nah, itu. Sedangkan tauhid mengajarkan kalau kita takut kepada yang diciptakan oleh Allah, nah takut kepada yang diciptakan oleh Allah itu batal tauhidnya. Berarti dia tidak murni takut kepada Allah. Makanya iman itu ada yang semacam iman gitu kan, umum imannya, asal percaya aja, asal yakin aja. Tapi kalau dalam istilahnya memberi pendidikan kepada orang tersebut agar kalian beriman, gitu kan, agar kalian bertambah keimanannya, bukan bertambah istilahnya untuk menjaga dari serangan penyakit ini harus begini, harus begitu, bukan harus begitu, tapi harus ditekankan, ajarkanlah keimanannya. Karena setiap musibah yang menimpa diri manusia itu tidak ada semuanya juga dengan istilahnya ini penyakit ini. Banyak yang tidak terkena penyakit juga meninggal karena bom, kayak di Israel di sana kan, di Libanon sana kan banyak. Jadi jenis-jenis atau bentuk-bentuk musibah itu tidak akan berhenti, ya kan. Kita ini jaga tapi akan menimbulkan wabah yang lainnya, ya kan. Mulai dari istilahnya wabah perekonomian sekarang, gitu. Karena kita terlalu ketat, misalkan memperketat, takutnya terserang wabah, ya kan. COVID-19 ini, corona ini, akhirnya dampaknya ada wabah lain, yaitu wabah perekonomian, ya kan. Wabah masyarakat sudah mulai kurang percaya kepada pemerintahan, ya kan. Ya wajar itu wajar saja. Karena apa? Karena pemerintahan tidak begitu waspada. Harusnya bijaksana, cari solusi yang lebih baik daripada ini. Wajar. Jadi Pak Haji jelas ya, mungkin pemerintah ini sedikit menakut-nakuti dari awal di cerita. antaranya semacam gitu. Akhirnya manusia akan ditakut-takuti oleh kematian.
Betul. Ditakut-takuti oleh kematian dan ditakut-takuti dengan nama penyakit ini, bahkan tidak boleh dijenguk, tidak boleh disentuh kan. Kalau yang sudah meninggal nih, corona nih, tidak boleh disentuh, tidak boleh dijenguk. Nah itu tidak sesuai dengan aturan Islam. Nah kalau yang bijaksana nih, pemerintah ini bijaksana nih, misalkan nah, ini yang wafat orang muslim dengan terkena COVID-19. Nah, jangan minta anjuran dari dokter. Tanyalah kepada ahlinya, ahli agama, gitu kan? Syariat umat Islam udah segitu. Tanya. Syariat yang tahu ilmunya akan tahu cara. Yang tahu ilmunya akan tahu caranya. Bagaimana caranya? Nah ini bahaya, ini bisa menular ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, apapun penyakit apapun, kalau orangnya sudah meninggal dengan penyakitnya. Meninggal dengan penyakitnya. Tapi kalau misalkan ada yang tertular bukan dari orang yang sudah meninggal, ya kan? Bukan penyakit itu yang menularkan, tapi Allah menghendaki orang itu terkena dengan penyakit. Bukan karena ditularkan atau menularkan penyakit, tapi karena Allah menghendaki nih, ya kan? Menghendaki seseorang untuk terkena penyakit. Nggak ada istilahnya penyakit berjalan sendiri atau kita lemparkan sama orang langsung orang jadi sakit, nggak ada, gitu kan? Jadi semuanya juga tidak akan menjadi madarat bagi manusia kecuali hanya dengan izin Allah. Nah, yang keduanya, orang yang meninggal itu hanya perantara yang namanya sakit. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidak akan terjadi suatu kematian kepada manusia kecuali sudah ditentukan ajalnya itu, waktunya itu, dan caranya atau syariatnya dia mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh dokter. Nah, sekarang ya bolehlah kita berasumsi lain, ya, seperti ada dokter kena sehingga wafat. Nah, kita lihat dulu yang menjadikan dia sampai gitu kan kepayahan. Satu, pakai pakaian yang putih itu kan, pakai pakaian APD itu ya, kalau anak-anak bilang pakaian astronot gitu kan. Pakaian APD itu kan saya punya, pakai enggak 1 jam, setengah jam berkeringat, panas. Kemudian hidung ditutup pakai masker, apakah enggak lebih pengap lagi? Nah, banyak lagi kejadian yang lainnya. Orang bersepeda pakai masker mati, ya pastilah sama aja, gitu kan? Beda. Nah, kemudian yang lari pakai masker karena mengikuti aturan pemerintah, mati. Nah, seharusnya pemerintah waspada, kasih tahu yang berolahraga jangan pakai masker, yang lagi berolahraga jangan pakai masker. Kecuali kalau naik mobil kita duduk-duduk, nah, dah boleh pakai masker. Ada lagi yang lebih ini, di dalam mobil sendiri, nyopir sendiri, ndak ada temannya, gitu kan? Pakai masker, kacanya ditutup. Kata saya ini sliding tackle nih orang. Sliding tackle. Itu sliding tackle. Terus dicontohkan lagi, dia memberi contoh mungkin ya, tapi itu kurang pas. Pembawa berita di televisi ada yang pakai kaca itu kan, penutup wajah itu. Ngapain harus pakai penutup wajah lagi? Sekarang kamera enteng, tinggal taruh silakan ngomong. Dia pergilah kemana? Dia cuma ngomong sendiri di dalam studio itu. Pakai itu kan sudah nggak level caranya, sudah nggak pas. Ya kan, itu memberikan contoh seperti apa? Bukan begitu.
biasa saja wajah terbuka kelihatan. Akhirnya sekarang kita tidak tahu yang mana penjahat, yang mana yang tidak jahat, karena mukanya ditutup semua, gitu kan. Yang mencopet pakai masker, nggak mau mencopet dibebaskan oleh polisi, dibebaskan oleh Satpol PP karena dia pakai masker. Yang dicopet tidak pakai masker, dihukum karena tidak pakai masker. Yang mencopet bebas, dia pakai masker. Itu yang paling bahaya, gitu kan. Nah, yang jahat masuk pakai masker, nggak nampak kan, wajahnya terpaksa dicari-cari dulu. Nah, sebentar lagi yang paling bahaya di dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini, kalau tidak bijaksana, nah, ini iman manusia bisa berubah. Akhirnya hilang rasa keyakinannya kepada Allah, timbullah kebrutalannya, timbul brutal, tidak percaya lagi, gitu kan, terhadap pemerintah. Akan banyak timbul kebrutalan melawan pemerintahan, karena tidak percaya bukan kepada pemerintahnya, kepada aturannya. Kita memilih itu memang karena sudah mempercayainya, gitu kan. Kita memilih itu karena sudah mempercayainya. Tapi karena aturannya begininya, yang dihujat oleh masyarakat, oleh rakyat, itu bukan orangnya, tapi aturannya, caranya dia bekerja, gitu kan. Jadi jangan salah, kan ini baik segala macam, iya, gitu kan. Tapi caranya, aturannya yang mendolimi masyarakat itu, kan. Yang tidak berkenan di hati masyarakat itu adalah caranya. Dan alhamdulillah kita sudah beberapa kali nih ada aturan, mulai dari kata balsem, gitu kan, pembagian sembako dan segala macam, sampai sekarang suruh bikin apa itu KTSM, apa tuh? TSM. Surat keterangan miskin deh, SKTM. Alhamdulillah, gitu kan. Saya belum pernah bikin dan tidak mau bikin. Kartu prakerja ya? Kartu prakerja yang akhirnya ditarik lagi. Nah itulah semacam gitu. Bikin susah, kita ngapain, gitu kan. Itu sampai baru mau dikasih kalau sudah mengaku kita menjadi orang miskin. Bukan begitu kalau aturannya bijaksana. Tinggal turun ke lapangan, lihat mana yang layak harus dibantu. Jangan dibikin susah lagi, gitu kan. Nah, mau dibantu, nah ya harus ada aturan yang itulah program dia, gitu kan. Itu program mereka, itu aturan mereka, bukan aturan Allah, bukan aturan Allah. Allah memberikan istilahnya bantuan, pertolongan, rahmat, tidak ada aturan. Yang salah, yang soleh semuanya dikasih, bahkan yang salah lebih banyak. Kenapa? Kalau yang salah makan dicampur korupsi, dicampur aja mencuri, anggarannya sekian, yang digunakan tidak sekian. Nah itulah namanya. Nah, itu karena jadi yang salah banyak keuntungannya, ya kan? Salahan yang soleh mah mikir dua kali, mau disogok, aduh. Yang nyogok dan yang menerima, yang disuap dan yang menerima suap sama-sama masuk neraka. Ngapain senang di dunia cuma sebentar, coba kok apalagi disogok cuma disuap 200 juta. Ngapain? Ya kan? 200 juta Pak bisa pakai beli apa? Bisa enggak pakai beli surga? Ya kan? Disuap 200 juta malah kan bisa lebih cepat dia masuk neraka, ya kan? Sama-sama mereka nanti berjamaah, ya kan? Kalau berjamaah masuk surga enak, berjamaah masuk neraka itulah yang naudzubillah min dzalik. Nah itulah diantaranya yang seperti tadi, aturan yang tadi itu bukan aturan yang lagi dikatakan bid'ah, tapi itu aturan lebih menyesatkan. Masa gara-gara tidak pakai masker orang dimasukkan ke keranda mayat, terus disuruh apa dia, gitu kan? Nah semacam itu nggak bisa dan tidak bisa membuktikan. Jadi seolah-olah mereka sudah tahu,
bentuk penyakit itu seolah-olah sudah tahu. Ya kan? Apakah penyakit itu bisa terhalang sama masker? Jangankan sama masker. Ainama takunu, nih firman Allah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan terus mengikutimu meskipun kita di dalam suatu peti besi yang kuat, di dalam benteng yang kokoh, ya akhirnya meninggal juga, ya kan? Makanya yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, yang pasti akan mati juga. Itu. Nah, yang harus kita persiapkan itu adalah bekal kematiannya. Nah, aturan yang seperti tadi, orang karena gara-gara tidak pakai masker dimasukkan ke keranda mayat, di ke peti juga kan sama saja dengan disuruh mati gitu kan. Ya kenapa enggak ya sekalian dikasih surat yasinnya gitu kan. Seharusnya ya memang kayak gitu, bukan begitu seharusnya kan. Ya kalau mau diingatkan dan kita juga ya maksudnya si para pemerintah itu harus lihat dulu aktivitas orang tersebut. Betul. Ya. Kalau misalkan dia pejalan kaki kalau terus-terusan pakai masker mati ya. Bisa kelelahan karena sirkulasi udara tidak begitu nyaman ya kan kalau kita pakai masker. Kayak saya Pak ya, tadi habis makan jengkol gitu kan kerja kan ya pakai masker. Boleh pakai masker. Lah itu ajalah diantaranya. Yang penting kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Amin ya Allah. Karena hanya Allah lah yang akan menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi kalau kita keluar dari situ bisa jadi salah. Meskipun seharusnya para pemerintah itu bijak, gitu kan. Lihat dulu. Ini ada kan yang istilahnya berpendapat begini. Kan ini fatwa ulama katanya kan. Nah, fatwa ulama itu dalam artian lihat dulu, tidak semudah itu mengeluarkan fatwa. Harus diteliti benar-benar gitu kan. Jangan sampai ada fatwa keluar fatwa itu berdasarkan prasangka gitu kan. Bukan berdasarkan hukum, berdasarkan prasangka gitu kan. Sedangkan Allah melarang berprasangka. Bingung apakah kita ngikutin ulama atau ngikutin Allah. Allah melarang berprasangka. Bahkan Allah menyuruh melalui hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah itu bagaimana prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita baik, maka Allah akan lebih baik. Begitu. Kalau kita buruk, maka Allah akan lebih buruk. Dalam artian bukan menyangka Allah buruk atau menyangka Allah baik. Artinya kita selalu bersandar kepada aturan Allah. Nah, itu namanya berprasangka baik kepada Allah. Oh, ini sudah menjadi kehendak Allah. Nah, itu berprasangka baik kepada Allah. Begitu. Nah, ini mah bukan. Jadi pakai prasangka, pakai suudzon lagi. Kalau kita tidak menularkan penyakit, berarti orang lain yang akan menularkan kepada kita. Nah, itu akhirnya segala macam dilarang, tak boleh bersalaman, tak boleh bersentuhan, jangankan gitu. Akhirnya orang pada berjauhan. Nah, setelah orang pada berjauhan, susah untuk komunikasi. Ada apa-apa susah, ya kan? Sedangkan cukup sekarang komunikasinya lewat HP, gitu kan? Lewat HP ya. Kalau ada apa-apa sekarang sudah nggak ada istilah rahasia lagi, bisa dilacak. Nah begitu. Nah, itu nggak boleh semacam gitu. Jadi kita harus yang diharapkan nih orang-orang yang pandai, yang pintar-pintar, katanya nih yang pakai gelar tinggi-tinggi tuh. Nah, bukan mengambil sikap, mengambil fatwa seenaknya, tapi
cari yang lebih bijaksana, ya kan? Karena Rasulullah bersabda, andai kata terjadi wabah, kali di negeri itu, kita jangan datang ke negeri itu, suatu tempat yang terkena wabah, dan orang yang terkena wabah di tempat itu dari negeri yang terkena wabah itu tidak boleh keluar. Dah selesai, gitu kan. Jadi jangan berprasangka macam-macam. Nah, berarti itu ada rasa ketakutan. Nah, bukan seperti Sayyidina Umar mau ke Syam, ada berita bahwa di negeri itu ada wabah, dia nggak jadi. Kenapa? Karena dia mentaati Rasulullah. Begitu, karena dia mentaati Rasulullah, bukan takut dengan wabahnya, tapi dia takut kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dia taat kepada Rasulullah, bahwa Rasul pernah bersabda, andai kata terjadi wabah di negeri tersebut, nah kamu jangan pergi ke sana, dan diusahakan yang di dalam negeri itu juga jangan keluar dari sana. Ini kan terbalik ya? Terbalik. Orang Indonesia nggak boleh keluar rumah, orang Cina boleh datang ke sini. Masuk, Nah, ya, itulah betul. yang paling pusing, gitu kan. Nah, ini kebijakan seperti apa, Tura? Nggak kena, gitu kan. Nah, itulah yang kurang istilahnya kurang nyaman buat kita, itu disitulah. Bukan kita kurang percaya kepada pemerintah, makanya kita pilih dia, itu sudah kita rasa timbul kepercayaan untuk dia memimpin, ya kan. Tapi kepada aturannya kita sudah kembali tidak percaya. Aturannya yang kita tidak percaya itu, ya. Jadi bukan orangnya. Makanya dia kita pilih itu karena kita percaya. Hanya sekarang kepada aturannya kita tidak percaya. Nah itu aja ya. Dah. Kaharti meureun. Kahartos bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.